Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko di channel Giarta Production, channelnya petani masa kini. Sebelumnya kita telah membahas tentang pupuk Ultradap dan pupuk MKP ya, mulai dari manfaatnya, dosisnya, hingga cara aplikasinya, terutama untuk tanaman padi. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas perbedaan antara pupuk Ultradap dan pupuk MKP. Kita akan membahasnya mulai dari manfaat, kandungan, hingga waktu dan cara aplikasinya ya. Namun sebelum kita lanjut, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komen, share, dan tentu saja tombol subscribe-nya agar rekan-rekan petani semua mudah mendapatkan update terbaru dari channel Giarta Production. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Apa sebenarnya kandungan dan manfaat dari pupuk MKP maupun Ultradap untuk tanaman padi kita? Pupuk merupakan sumber nutrisi bagi tanaman yang mengandung berbagai jenis unsur hara ya. Pupuk dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk fisik dan kandungan hara. Dua jenis pupuk yang umum digunakan terutama dengan cara penyemprotan adalah pupuk Ultradap dan pupuk MKP atau yang sering disebut pupuk monokalium fosfat. Nah, pupuk MKP ini memiliki bentuk kristal yang 100% larut dalam air ya, dan efektif disemprotkan ke daun tanaman. Selain itu, MKP dapat digunakan dengan berbagai metode aplikasi seperti ditaburkan, disemprotkan, dikocor, dan bahkan dengan sistem irigasi tetes atau hidroponik. Meskipun keduanya memiliki banyak persamaan, seperti bentuk kristal dan warna putih, perbedaannya terletak pada sifat dan unsur hara yang terkandung ya. Pupuk MKP mengandung unsur hara fosfat dan kalium, sementara pupuk Ultradap mengandung unsur fosfor dan nitrogen. Selain itu, perbedaan lain terdapat pada persentase kandungan unsur fosfor, waktu aplikasi, dan manfaat utama keduanya. Meskipun memiliki banyak persamaan, pupuk MKP dan Ultradap adalah dua jenis pupuk yang berbeda ya, terutama dalam hal manfaat dan waktu aplikasinya. Perbedaan pertama yang sudah sangat jelas ada pada pupuk Ultradap dan MKP ini adalah komposisi nutrisi yang terdapat di dalamnya. Untuk pupuk Ultradap sendiri memiliki kandungan unsur fosfor dan nitrogen yang berasal dari senyawa amonia NH4+. Selain itu dijelaskan pula dari jumlah kandungan pada nitrogen sebesar 12%, sedangkan untuk fosfat sebanyak 60%. Kedua, untuk pupuk MKP diketahui memiliki kandungan unsur fosfor dan kalium ya. Dari jumlah kadarnya, pada pupuk MKP ini terdapat pula 34% kandungan kaliumnya dan bentuk senyawa oksida K2O. Sedangkan untuk kandungan fosfor sebesar 52% dalam bentuk senyawa P2O5. Tapi perlu diingat lagi, kalau setiap produsen memiliki jumlah nutrisi yang berbeda pada setiap kandungannya ya. Nah, salah satu perbedaan yang juga perlu rekan-rekan ketahui sebelum menggunakan pupuk Ultradap dan MKP ini adalah melihat perbedaan pada manfaatnya ya. Secara khusus, pupuk Ultradap ini memiliki manfaat untuk merangsang pertumbuhan akar, memacu pembungaan hingga pembentukan batang. Terlebih lagi, penggunaan pupuk Ultradap ini untuk tanaman padi sendiri bermanfaat dalam meningkatkan hasil panen yang lebih baik, mulai dari kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu, pupuk MKP sendiri memiliki manfaat untuk merangsang pembentukan buah, sekaligus menghindari terjadinya kerontokan pada bunga. Jadi, selama penggunaan pupuk MKP ini, akar pada tanaman kita bakal menjadi sehat dan kokoh loh. Menariknya juga, tanaman yang diberikan dengan pupuk MKP ini juga menghasilkan antibodi yang kuat
dan dapat terhindar dari berbagai penyakit ya. Lalu perbedaan selanjutnya yang juga perlu rekan-rekan tahu saat menggunakan jenis pupuk Ultradap dan MKP ini ada pada waktu pengaplikasiannya ya. Bisa dikatakan perbedaan yang satu ini cukup mencolok. Apalagi kedua jenis pupuk ini memiliki kandungan atau persentase nutrisi yang berbeda-beda pula. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada pupuk Ultradap sendiri memiliki kandungan unsur nitrogen dan fosfor, yang mana digunakan untuk masa vegetatif atau pertumbuhan tanaman. Bukan cuma itu, ada kandungan nitrogen pada pupuk Ultradap ini juga menambah dukungan agar lebih kuat dalam masa pertumbuhan tanaman tersebut, dan warnanya pun jadi lebih hijau serta subur ya. Ada juga kandungan fosfor pada pupuk Ultradap ini yang bekerja untuk memperbaiki sistem perakaran pada tanamannya. Maka dari itu, ada baiknya menggunakan pupuk Ultradap ini segera dihentikan jika tanaman sudah memasuki masa generatif atau pembungaan ya. Sementara itu, untuk waktu pengaplikasian pupuk MKP ini juga berbeda daripada pupuk Ultradap ya. Pupuk MKP justru lebih disarankan untuk digunakan saat tanaman memasuki masa generatif atau pada bunting. Hal ini bertujuan agar tanaman tersebut bisa menghasilkan buah dalam jumlah lebih banyak dan pastinya berkualitas ya. Nah, sesudah tahu apa saja perbedaan dari pupuk Ultradap dan MKP ini, sebaiknya kita juga harus tahu kalau cara penggunaan ini juga berbeda ya. Tentu saja, cara penggunaan kedua jenis pupuk ini berbeda pada setiap tanamannya. Pertama, untuk penggunaan pupuk Ultradap pada tanaman padi, kita bisa mengaplikasikannya mulai umur 7 hari setelah tanam hingga menjelang pembungaan interval 1 minggu ya. Kita bisa menggunakan dosis 4 sendok makan per tangki yang 16 liter. Sedangkan untuk pupuk MKP sendiri memiliki cara penggunaan pada tanaman padi adalah mengaplikasikannya mulai dari pembentukan bunga atau bunting mulai umur 55 hari setelah tanam sampai padi menguning ya. Intervalnya 1 minggu sekali. Nah, demikianlah penjelasan tentang perbedaan pupuk Ultradap dan MKP. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai referensi pengetahuan kita dalam mengaplikasikan kedua pupuk ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.